نبينا الأمير الذي فلا أحد أكبر في قولنا منه ولا معاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترك سواءته من كل هول من الأهوال مبالي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina ya sayyidis salatu wassalam alaika ya rauf ya rahim wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul farju antal musyafi'u syafa'lana indal karimi adallah rabbina ya ayyuhal gawthus salamullah alaika rabbini Bismillah wa anzur ya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin Jamaah Masjid Al-Maksum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan pengajian kita ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dengan berkah bacaan suratul Fatihah tersebut
Kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman dan Islam. Yang kedua diberikan umur panjang di dalam taat kepada Allah. Yang ketiga diberikan sehat walafiat. Yang keempat diberikan rezeki yang makmur. Yang terakhir mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat khususnya yang ada di lingkungan kita, umumnya yang ada di alam dunia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ummatan wahidah, umat yang bersatu. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ul ilaihumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya meneruskan pengajian kita ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan minal aidin wal faizin, walaupun sekarang kata orang Bogor membasi keloparanan banyak sudah lama, tapi masih dalam suasana lebaran masih ya Pak ya, masih ada soalnya. Nah itu diantaranya sampaikan karena memang kita ini semuanya kembali kepada fitrah semula. Makanya dikatakan Idul Fitri. Apa fitrah itu Pak? Sudah tahu? Fitrah itu adalah kalau dalam kitab ta'rifat dikatakan al-hablatul mutahah liqabuliddin, satu cahaya yang untuk menghubungkan yang disiapkan oleh Allah untuk menerima agama. Dan di sana ada apa? Ada firman Allah dalam surat Rum ayat 30 kalau tidak salah, yaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarahan nasa 'alaiha la tabdila li-khalqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Allah dikatakan kepada Nabi Muhammad, fa'aqim, luruslah wahai Muhammad, lid-dini hanifan, kepada agama yang memang lurus, yaitu agama Islam. Jangan sumpang-simpang Pak, dan kerjakan itu adalah agama Islam. Kenapa? Fitratullah, Allah telah menyiapkan di dalam diri manusia, dan karena itulah Allah menciptakan manusia. Dan la tabdila tabdilal khalq, dan Allah tidak akan mengganti tersebut. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kita puasa itu untuk mengembalikan fitrah yang Allah berikan kepada diri kita ketika kita di alam rahim. Itu diberikan oleh Allah fitrah tersebut. Untuk apa? Untuk menerima agama. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama Islam. Maka dengan latihan 1 bulan penuh kita berpuasa, itu bukan sudah latihan, sudah pajangan. Harus dipraktekkan di lapangan 11 bulan ke depan. Seperti apa? Seperti orang Indonesia belajar bola di Brazil 3 tahun. Lama itu Pak ya. Kalau kita puasa 1 bulan aja kan Pak ya. 3 tahun pulang di Indonesia untuk dipraktekkan di Indonesia. Makanya kita praktekkan di bulan Ramadan apa yang kita lakukan yang baik, dan itu perintah Allah, kita lakukan di bulan-bulan 11 bulan
ke depan. Maka dikatakan Idul Fitri. Kalau kita kembali kepada Idul Fitri, makanya akhir kembali dan berbahagialah. Pemberian Allah itu fitrah, kembali lagi tidak dikuasai oleh nafsunya. Itu Pak. Kenapa Allah ngomong seperti itu? Kasihan Pak sama kita. Dan kita kebablasan lagi, kan gitu Pak. Kebablasan, Masya Allah, tabarakallah. Itulah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lama-lama Pak. Nanti kalau lama saya ngomongnya lama lagi, ya Pak ya. Jadi nggak ngaji, gitu Pak ya. Nah sekarang kita pengajian sedikit saja, bahwa saya menyampaikan bahwa berbahagialah bagi orang yang berpuasa 1 bulan penuh yang tidak bocor-bocor Pak. Kalau yang bocor, toran juga kering Pak ya. Nggak perlu. Ini nggak bocor-bocor. Insya Allah kembali kepada fitrah yang Allah berikan. Dan itu gimana kita bisa tahu yang puasa kita benar? Asal jangan makan siang hari dan minum, dan pembatalannya aturannya ada dalam ilmu fikih. Tapi kita ketemu juga Pak. Nah insya Allah diterima dan tidaknya bukan urusan kita, tapi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita sedang menjelaskan dalam bab udzur jamaah, berjamaah dan udzur Jumat sebelum bulan puasa Pak, masih ingat? Lupalah, sebulan sekali aja lupa, apalagi 3 bulan pasti lupalah. Bagusnya sekarang ngaji, insya Allah ingat, pulang dari sini ya biasa manusia gitu. Jadi kita jangan berhenti ngaji aja intinya. Nah, di antaranya kita sudah menjelaskan bahwa seperti jalannya becek kan gitu Pak ya. Dan juga walaupun ada hujan, tapi hujannya yang membasahi baju kita, kalaupun kita punya payung tetap aja kita masuk udzur Jumat. Artinya kita tidak harus sholat Jumat. Kalau itu Jumat Pak, tidak harus sholat Jumat. Sholat aja di rumah, jangan ada sholat kalau memang itu jadi udzur. Nah sekarang termasuk juga udzurnya wa mudafa'atu hadatsin min baulin aw ghaibin aw rihin fatukrahu as-salatu ma'ah. Dan juga menahan Pak. Menahan apa? Di sini dikatakan min baulin. Baul itu adalah buang air kecil. Pengen buang air kecil ditahan nunggu sholat berjamaah. Kalau cuma nggak mungkin Pak ya. Ini berjamaah. Wagoidin atau pengen buang air besar, jangan ditahan Pak, buang air besar dan buang air kecil dulu. Awalihin atau pengen keluarin racun. Paham Pak racun? Kalau nggak paham, bukan yang membahayakan, tapi bahaya juga Pak ya. Kalau yang masuk angin bahaya bau. Kalau saya katakan itu racun tanpa warna, baunya ada tapi warnanya nggak ada. Fatukrahu as-salatu maka makruh Pak kalau kita sholat sambil menahan begitu. Ini sebelum sholat Pak. Nanti kalau bagaimana kalau kita sudah sholat, sedang sholat, ada lagi hukumnya. Ini sebelum sholat lagi nunggu berjamaah, imamnya belum datang, dan kita pengen buang air kecil, buang dulu Pak air kecilnya. Kalau saya buang air kecil karena jauh pasti ketinggalan saya sholat berjamaah, jadi tidak berjamaah. Wa in khafa fawtal jamaati, walaupun dia takut ketinggalan sholat berjamaah, artinya nanti sholat tidak berjamaah, tetap buang dulu. Kenapa? Karena alasannya makruh sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dikatakan riwayat Imam Muslim, la sholata bi hadrati ta'amin wa la sholata wa huwa yudafi'ul ahdatsan ayat baul warri. Itu kata Rasulullah riwayat Imam Muslim. Tidak termasuk sholat, artinya tidak sempurna Pak. Sholat tidak sempurna sholatnya kalau sholatnya itu menahan apa? Menahan buang air kecil, menahan bahasanya itu Pak, menahan buang air besar dan keluar angin. Dan juga tidak sempurna sholatnya kalau sholat di hadapan kita ada makanan di hadrat itu. Biasanya kalau bulan puasa ada Pak ya. Makanya disingkir dulu makanannya, jangan terlalu
uang yang itu kalau sudah sholat. Jadi begitu kan Pak ya? Allah lagi kan mana-mana. Makanya tidak sempurna sholatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah penjelasan para ulama. Wahudusuha fil fardi. Nah sekarang kasusnya bagaimana? Tadi saya enggak pengen buang air kecil, enggak buang air besar, enggak pengen keluar angin. Tapi setelah Allahu Akbar, mules perutnya. Pengen buang air besar atau pengen buang air kecil atau pengen ngeluarin angin. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Di sini dikatakan wahudusuha fil fardi. Dan kalau datang yang baru ketika kita sedang fil fardi, kalau Santri mengatakan fil fardi itu bimana dorpiyah Pak. Dorpiyah itu di dalam, bukan sebelum, di dalam. Berarti kita sedang sholat, walaupun baru hanya takbir gitu Pak. Kan kita juga suka di kata-katain orang, kayak ada yang kata-katain saya dulu, nggak tahu di sini mana enggak gitu. Ustaz, berapa sholat pakai usul? Ada nggak sih? Tak ada ya? Nggak. Saya bilang, siapa sholat pakai usul? Kok usul mana tahu sholat? Betul nggak? Betul. Tetapi usul itu saya sholat tahu. Kan baru berdiri udah sholat belum? Sholat itu maksudnya di mana? Takbir kan sebelum takbir Pak. Usolli fardhu maghrib kan begitu. Udah sholat tuh. Jadi sholat saya pakai usolli enggak? Enggak lah. Kan begitu. Kata-katanya jadi repot kan gitu. Nah di sini waktu surat, makanya datang yang baru ini ketika kita di dalam sholat. Itu bagaimana, apakah sholatnya kita batalkan atau jangan? Kan begitu Pak. Lah kalau nggak dibatalin gimana? Pengen buang air besar, pengen buang air kecil. Di sini la yujawizu qat'uhu, tidak boleh dibatalkan sholatnya. Kenapa? Karena hanya sholatnya dibarengi dengan makruh. Kalau membatalkan hukumnya haram. Pilih yang mana Pak? Yang makruh. Tempat sholat dirokok terus. Nah itu nggak boleh itu. Wa ma'alu ma'adukiro bihadi, dan tempatnya yang barusan dikatakan ini tas'al waktu. Kalau memang kita mau buang air besar dulu, kalau waktunya sebelum sholat dibayar. Sebelum sholat tadi tempat yang sebelum sholat, kalau sudah sholat mah jangan dibatalkan. Ini kita mau dulu atau buang air kecil dulu atau buang angin dulu, tapi kita harus punya prediksi bahwa setelah beres buang air besar dan buang air kecil dan buang angin, wudhu lagi, sholat masih dalam waktunya. Gitu Pak, sholat masih dalam waktu. Nah di sini ini tasawuf waktu. Kalau memang waktunya masih luas, masih lama gitu Pak. Kalau tidak ke asal masih lama. Bihai itu lau warrogo nafsahu adroka sholat milatan. Dia sempurna sholat dalam waktunya dan keburu masuk waktu asar. Adroka sholat kamilah wa illa makruh yang kali mutusin sholat sebelum pengen buang air besar, terus kita buang air besar lama, setelah wudhu datang waktu asar. Bagaimana kalau begitu? Nah ini wajib masih luas waktunya. Kalau tadinya dia melakukan sholat dengan 4 rakaat, waktunya bahkan waktunya dari hukumnya lebih baik sambil makruh gitu Pak. Itu aturannya seperti itu kalau kita dalam keadaan seperti itu. Nah itu bakal dalam sholat berjamaah. Jangan berjamaah sholat sendiri juga sama begitu, apalagi sendiri kan Pak ya. Kalau berjamaah kan biasanya sudah lama juga, ada yang cepat juga kan gitu Pak ya.
Nah itu, nah ini haram kalau seandainya sampai keluar waktu. Mawailul musallin itu Pak, neraka bagi orang yang sholat, jangan salah paham Pak. Kan di atasnya kita sholawat yakin dan daripada sholat itu neraka wel. Ini bukan sholat yang sholat pada waktunya, sholat yang keluar dari waktu. Kalau setengah 3 zuhur masih ada nggak Pak? Itu bukan akhir waktu. Bukan akhir waktu, mengakhirkan sholat dari waktunya. Waktu utamanya kapan? Awal waktu. Nah kalau kita sholat jam 2, jam setengah 3 itu tidak bagus juga karena kita buru asar, berubah dunianya, waktunya jadi cepat gitu Pak. Kalau begitu. Nah bukan waktu yang well itu. Yang well itu sholat dohor di waktu itu yang dikatakan mengakhir neraka well itu kan banyak juga waktu kiai sholatnya jam 3 sih, setengah 3 sih. Emang kenapa sholat setengah 3? Kan tidur dulu, makan dulu banyak. Subhanallah. Ada juga yang seperti begitu Pak. Itu yang dikatakan kita akhir daripada sholat. Waqtul dan juga termasuk udzur sholat berjamaah dan sholat Jumat. Kalau yang tadi nggak mungkin kan Pak ya, kalau jam 11 sudah makan kan Pak ya, udah mulai besar udah kan, semuanya udah nggak mungkin lah kalau gitu. Tapi kecuali ada penyakit. Nah ini baik Jumat atau sholat jam berjamaah, faqdul libasin, artinya dia tidak punya pakaian yang layak untuk dan mendatangi rumah Allah jamaah, dan untuk sholat sendiri mah bisa di rumah gitu Pak. Nah itu termasuk untuk Jumat. Dan sekarang banyak juga Pak ya yang pakai kaos gitu, pakai kaos boleh, pakai sholat asal belakang ini jangan ada mereknya gitu. Suka ada mereknya apa ya? Suka ada. Dulu saya pernah dipukul punggung saya Pak sama guru saya karena saya kasih rokok minat jika kaos minat jinggo. Terus saya pakai ngaji pas sholat dulu, saya nggak tahu dari belakang bisa mukul minat jinggo. Udah sebelum guru saya bukan ganti yang lagi walaupun nutupi aurat kan yang nggak benar sholatnya di belakang kita Pak. Kalau kita udah tahu itu minatnya, ini yang belum tahu Allah Akbar minat jinggo. Subhanallah. Nah itu jangan Pak, kalau kita nggak punya baju yang pantas untuk dibawa ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udzur sholat Jumat, udzur sholat berjamaah. Kan itu juga sudah menutupi aurat. Wa in wajada satirul aurati, walaupun sudah tertutup auratnya tapi kita mau ke rumah Allah. Subhanallah. Masjid rumah Allah kan Pak? Rumah Allah kan. Wa sayru riqqatin li muridi safarin mubahin wa in amana li masyaqqati asihi. Dan juga kalau orang mau berjalan dengan saudara-saudaranya, dengan temannya, melakukan perjalanan gitu Pak ya, melakukan perjalanan tapi perjalanan yang mubah, maka itu termasuk juga udzur sholat berjamaah, udzur sholat Jumat kalau mau melakukan perjalanan. Nah sekarang pertanyaan, kalau sholat Jumat Pak, nanti dalam bab Jumat akan dijelaskan Pak. Kalau sholat Jumat, kita sebagai mustautin di kampung kita, mustautin itu yang wajib melakukan sholat berjamaah dan jadi termasuk bilangan yang arba'in, yang 40 gitu Pak, hitungan yang 40. Kalau Jumat kan Imam Syafi'i tidak kurang dari 40, kurang 1 aja itu sudah nggak sah Pak sholat Jumatnya kan gitu. Ini pas dia itu memang termasuk hitungan. Nah dia berangkat malam Jumat, itu pemberangkatannya hukumnya makruh, bukan mubah lagi. Kalau pagi habis subuh dia berangkat, pemberangkatannya hukumnya haram, karena akan sholat Jumat yang lain di masjid yang memang cuma 40 orang orangnya.
kan gitu Pak. Dia berangkat 1, nah terus jadi berapa? 39, kurang nggak? Kurang. Nanti dalam bab Jumat insya Allah sebentar lagi kita terangin tentang itu. Nah itu haram. Nah ini bagaimana kalau seandainya di sini dia mau melakukan perjalanan yang mubah, kan lain lagi Pak. Yang tadi makruh dan haram. Mau melakukan perjalanan, dia mau sholat berjamaah. Nah itu termasuk udzur Jumat. Walaupun dia masih bisa untuk melakukan wa in amana lima syaqati istiyahasihi, walaupun dia punya perasaan padahal kalau berjamaah itu keburu ini gitu ya, tapi tidak, maka itu termasuk udzur Jumat. Atau dia mau ke masjid wa khaufi zalimin, mau sholat berjamaah ke masjid, termasuk udzur, karena di perjalanan banyak preman, dia takut orang yang zalim gitu Pak. Preman kalau preman sudah minta duit kan Pak ya? Apa? Malak. Dia minta duit kan malak itu? Minta duit, minta apa saja gitu. Jadi dia takut, maka tidak harus berjamaah, termasuk udzur Jumat, udzur sholat berjamaah. Atau dia itu orang yang masuk lagi Pak, orang yang masuk itu orang yang dijaga darahnya. Maksudnya di mana masuk itu? Orang yang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, artinya muslim itu maksum, harus dijaga. Al-maksum, dijaga gitu Pak. Orangnya mesti dijaga Pak. Dijaga dan dia dijaga gitu. Dijaga darahnya jangan sampai keluar karena dia sudah mengaku sebagai Islam. Itu kata Rasulullah SAW. Di mana hadisnya? Ada nggak hadisnya? Adalah umil uqatilah, kata Rasulullah. An-uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkecuali orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jagalah darahnya jangan sampai keluar 1 tetes pun. Nah begitu makanya orang tidak masuk min urdin aw nafsin aw malin, atau dia kalau kesana takut dimintai hartanya, jiwanya, dan juga keterlambatan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Atau dia punya hutang Pak, hutangnya kebetulan orang yang dihutangi jalannya ke masjid, maksudnya rumahnya ketika ke jalan ke masjid dia lewatin gitu Pak, lewatin pulang beneran, pokoknya bayar ini udah jadi gua muntahkan gitu Pak ya, kira-kira, atau gua tahan gitu Pak ya, gua laporin ke polisi, ada yang begitu Pak, adalah gitu Pak ya. Nah dia mau keluar sholat berjamaah, udah kedengeran orang satu, begitu dia keluar, memang beneran berdiri aja di depan rumahnya Pak, gitu. Nah dia itu punya hutang, gorim namanya, musir, tapi belum bisa bayar, miskin orang tersebut. Maka itu juga jangan pergi ke masjid, di rumah aja sholatnya, termasuk udzur Jumat, udzur sholat berjamaah. Kalau dia ke masjid bisa sholat nggak? Dia ditangkap lah, kan gitu Pak ya. Dia sholat nggak? Enggak lah kira-kira. Wa huduri maridin wa illam yakun nahwa qaribin, ini tentang udzur Pak. Dan juga kita hadir menunggui orang yang sakit, wa illam yakun nahwa qaribin, kalaupun yang sakitnya bukan saudara kita, bukan kerabat kita, gitu Pak. Muhtadiran, dia sedang memang repot atau sakaratul maut, pengen ditungguin sama kita. Karena kalau kita ditinggalin biasanya yang sakit nggak betah Pak ya, pengen ditungguin, betul nggak Pak? Betul, kan begitu. Ini dia itu menungguin orang yang sakit walaupun dia itu bukan saudaranya. Awalam dia pun atau dia tidak apa? Tidak sedang sakaratul maut. Lakin dia nasubihi, tapi dia itu sangat enak badannya ketika ditunggui oleh orang tersebut, gitu Pak. Maka orang tersebut termasuk udzur sholat berjamaah, tungguin aja orang yang sakit tadi Pak, mau kerabat ataupun bukan. Intan tidori ilir jamaah, atau wakolabatun muasin, atau dia sudah ke masjid duluan dari setengah 12, udah di masjid nunggu sholat berjamaah di masjid, dan dia itu ngantuk Pak karena imamnya lama datang ke masjid. Kalau nunggu imam biasanya sudah lama kan Pak ya,
Ada yang lama, ada yang cepat gitu. Kadang-kadang imamnya yang tunggu makmumnya. Banyak apa? Imam tunggu makmum. Terus sholat aja udah sendirian, nggak boleh tunggu ya. Kalau kadang-kadang gimana? Nah itu. Seperti itu, dia ngantuk, maka orang tersebut termasuk mundur sholat berjamaah. Sholatnya sendirian terus pulang tidur. Itu kalau imamnya lama. Permasalahannya gimana? Saya baru dapat 2 rakaat, imamnya datang, batalin nggak sholatnya? Jangan Pak, jangan dibatalin, jangan. Sholat aja udah sendirian gitu Pak, terus tinggal 2 rakaat gitu. Tapi kalau belum dapat sholatnya satu pun, ikut masuk berjamaah dengan imam. Dan di sana niat kita jadi makmum. Nah begitu, nggak apa-apa ikut kalau belum dapat 1 rakaat pun. Tapi jalannya jangan jalan seperti mau ngambil gaji, Pak. Gaji per bulan, gimana jalan Pak? Ini harus jalannya jalan berganti, Pak. Artinya hanya 2 saja. Udah dikasih umur sama aja di sini. Udah Pak, masih ingat? Lupa. Masih ingat. Begini jalannya nih, kalau dia berdiri 1, 2, terus saja 1, 2. Itu walaupun 100 tetap aja 2 Pak. Kalau tidak kan batal sholatnya. Kan gitu Pak. Kalau gini 2, 3, 6. Itu kan gilir, namanya gilir ganti kalau bahasa kitabnya, gilir ganti gitu. Nah itu bisa jadi batal, dijalankan juga sholatnya. Jadi pakai aturan. Lah kalau kita lagi sholat banyak udah di mulut dan bulan puasa kan mau ditolong atau batalkan itu ya. Cari jendela ada, jalan aja pinggir 1, 2 udah hilang. Udah nggak apa-apa. Lah kalau memang itu nggak bisa, saya kan di depan. Makanya datang di kantong atas ini taruhin tisu Pak, sebelah kiri. Kan mulai sunnahnya sebelah kiri Pak ya, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Begitu kita paling mudah tinggal angkat aja gini. Enggak najis kan Pak, udah mah enggak. Udah ini mah gini aja juga nggak betah, kita jadi basah ya Pak ya. Gitu, nggak susah. Makanya ini kantong ini yang sebelah kiri buatan mana Pak? Kaum muslimin untuk mudah di sholat bukan buat dompet. Taruhin dulu ya, kalau takut basah kalian susu aja kalau di sini udah dipolongin gitu. Jadi nggak basah kan mereka, udah ada tuh polong. Subhanallah. Nah itu aman kan, Islam gampang kan Pak? Gampang, tapi juga susah sih, jadi repot kalau buat susah. Nah itu wahama atau yang buta, hai itu lam yajid qaidan bi ujratil misri. Yang buta mau ke masjid tidak ada yang menuntun. Kalaupun yang menuntunnya minta kuliah bayarannya gitu Pak. Tetapi bayarannya yang biasanya, bukan yang walinas yang biasa. Padahal dia bisa berjalan pakai tongkat. Nuntun orang lain, dia mau bayar, tidak ada yang nuntun dan juga tidak punya tongkat, maka termasuk udzur Jumat dan berjamaah bagi orang yang buta matanya. Tanbihun, ini suatu peringatan. Inna hadhil a'dzar tamna'u karahata tarkiha haitsu sunnah wa ithmahu haitsu wajabat. Di sini dikatakan bagaimana kalau kita udzur Jumat itu bisa jadi dosa atau makruh Pak. Tadi kan sudah makruh ya hukumnya Pak ya. Udzur tapi makruh, Jumat tidak jadi dosa. Nah kalau yang dosa itu kalau mengatakan sholat berjamaah itu adalah hukum sunnah pendapatnya. Kan musim sholat berjamaah ada berapa Pak? Hukumnya. Ya lupa lagi Pak, masih baru Pak itu. Ada berapa? Ada 3 Pak. Ada yang mengatakan Imam Nawawi fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Kalau kita berpendapat, kita percaya bahwa itu adalah sunnah muakkad, ketika ada udzur kita meninggalkan, itu cuma dapat untuk cegah makruh.
Yang makruh itu kalau memang dia lagi sholat. Nah sekarang bagaimana saatnya begini Pak? Kita tidak bisa pergi ke masjid karena uzur, maka itu tidak akan mendapatkan makruhnya Pak, walaupun meninggalkan sunat jalan ke masjidnya. Maksudnya kalau ada uzur Pak, paham nggak? Takut tertinggal juga. Jadi seperti saya nih Pak, saya orang buta gitu Pak ya. Nggak ada yang mundur walaupun saya mau mengeluarkan rupiahnya gitu untuk orang yang itu tadi, padahal bisa jalan sendiri ke masjid pakai tongkat. Karena saya mengiktikadkan berjamaah itu sunnah hukumnya, itu uzur kan, tidak ke masjid juga nggak apa-apa, maka itu uzuran tersebut bisa mencegah makruh tadi kan. Jadi kalau hukum sunnah tidak menjadi makruh. Nah sekarang bagaimana kalau dia itu adalah bertekad bahwa itu adalah wajib, mahu, maka dia bisa mencegah dosa dengan uzur tadi, bisa mencegah dosa karena dia mengatakan wajib. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Saking sunnah muakkad jatuh Pak sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah kapan? Ya sekalipun berjamaah, sekalipun tidak berjamaah, di mana keadaan kita mah. Jadi yang didahulukan apa dulu Pak? Sholat. Hablum minallah, hablum minannas. Wah kalau sholat dulu ketinggalan saya putar, wah uangnya saya dapat pergi duluan, gitu Pak ya. Kalau sholat dulu, padahal sudah Allah katakan dalam surat Al-Imran Pak ya, duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Dimanapun manusia dan siapapun orang kaya, orang ganteng, orang pincang, semua orang aja, dia akan dihinakan di dunia ini oleh Allah, terkecuali dia yang mendahulukan hubungan dengan Allah dan mengorbankan hubungan dengan manusia, itu tidak akan dihinakan dunia dan akhirat. Makanya barang siapa yang beramal soleh, jannatul tajri, itu bukan hanya di akhirat, di surga pun akan mendapatkan ketenangan. Kalau jadi orang yang soleh, udah suruh berhenti Pak, tapi tanggung nih Pak, sedikit lagi terusin apa berhenti Pak? Soalnya bisa lagi pas lu di sholat Jumat, sedikit lagi mau berhenti. Yang benar, ya terus aja kalau sudah terus maka. Wala tuhasilu fadilatul jamaah, tapi dia tidak mendapatkan pahala berjamaah walaupun ada uzur, tapi dia bisa mencegah makruhnya, bisa mencegah haramnya, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kama qala Nawawi fil Majmu', itu pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' itu Pak 20 jilid tebal-tebal Pak. Kalau di kita jutaan itu harganya Pak. Tapi dulu saya beli di Mekah, alhamdulillah cuma 500 real. Ya kalau dibagi kita nggak tahu berapa. Subhanallah. Itu dari Imam Nawawi. Jangan mengentengkan para ulama Pak. Kalau Syekh Nawawi lain lagi ya, itu Bantani. Kalau Bantani Syekh Nawawi, pangkatnya juga Syekh Pak. Kalau Syekh itu hanya menukil pendapat orang lain, jadikan satu kitab, itu Syekh. Itu orang pintar. Tapi kalau Imam Nawawi, kalau imam itu syarat jadi imam, hafal hadisnya harus 400.000 ke atas baru punya titel imam. Bukan imam sholat, bukan. Nanti dia baru jadi imam, lagi saya baru satu kok tetap jadi jago jadi nggak mau. Itu lain lagi maksudnya imam ini titel. Kalau ustad itu lebih tinggi sebetulnya Pak. Di bawah imam 100.000. Makanya saya jangan bilang ustad, haji aja udah cukup. Hafal hadis banyak Pak. Nah itu syaratnya. Imam Nawawi itu saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya Nusatul Muttaqin, beliau itu hafal hadisnya di atas 3 juta hadis. Tapi sama orang sekarang, apaan itu Imam Nawawi? Dulu akhirnya oh harus yang menghina ulama berarti menghina siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghina Rasul, sama dia menghina Allah. Padahal hidupnya pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kita marah nggak? Marahlah. Supaya tahu aja Pak, jangan kita sembarangan.
Waktara ghairuhuma alaihi jam'un mutaqaddimun, dan telah memilih selain daripada Imam Nawawi yaitu ulama yang dulu sebelum Imam Nawawi min usuliha in qasadaha laulal udra. Ini ada yang murah buat kita, Pak. Hasil katanya pahala berjamaahnya walaupun ada udur, kalaupun tidak ada udur pada sini. Tapi niat dalam hatinya mau berjamaah, udah jalan Pak dari rumah ke masjid. Pas ke masjid sudah datang, imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia berjamaah enggak? Enggak, tetap dapat pahala berjamaah karena dari rumah niat mau berjamaah. Nah ini niatannya tuh kita niatannya tapi di rumah, enggak kita jadi cuma pahalanya Pak. Enggak jadi yang seperti itu mah. Jadi harus jalan dulu ke masjid. Itu baru dapat pahala berjamaah. Qala fil majmu' yusannu liman tarokal jum'ah. Nah ini tadi salat uzur Jum'ah, uzur berjamaah. Disunahkan bagi orang yang meninggalkan sholat Jum'ah bila udrin, tanpa ada uzur yang tadi disebutkan, maka ayat tasaddaqo bidinarin, sunnah bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram emas murni, Pak. Berapa sekarang? Kalau 7 Jumat enggak Jumat aja berarti kita jadi orang miskin, Pak. Rumah kejual. Makanya rumah. Itu jangan ditinggalkan dengan sengaja tidak ada udur. Awanisbihi atau sebagian daripada dinar tadi. Dasarnya dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan selainnya, dikatakan oleh Rasul, man tarokal jum'ah min ghairi udrin wal yatasaddaq bi dinarin wa illam yajid fa bi nisfi dinarin. Kalau seandainya ninggalin Jumat tanpa ada udur, maka dia sunnah bersedekah 1 dinar. Kalau tidak ditemukan 1 dinar atau tidak punya, maka setengah dinar. Kalau lihat Imam Bayhaqi bidirhamin 1 dirham atau nisfi dirhamin, ini lebih berbeda lagi Pak, atau separuh dirham, atau tidak punya dirhamnya ausolim 1 kulak saja untuk fitrah itu Pak, 3 liter setengah Pak. Tidak punya juga 3 liter setengah, mungkin 1 liter aja. Sunnah kalau meninggalkan sholat Jumat berjamaah. Kalau Jumat itu harus berjamaah, apa? Kalau tidak berjamaah tidak sah. Jumat harus berjamaah. Nanti dicari calon katanya. Faslun bi sholatil Jum'ati. Terusinnya kan Pak? Nah, dulu kan pada dia Pak ya, udah kesel. Udah kesel ngaji Pak ya, udah sampai sini aja Pak. Mudah-mudahan apa yang baru saya sampaikan ada manfaatnya khusus bagi saya, umumnya bagi Bapak sekalian, dan mudah-mudahan dengan berkah kita mengkaji ilmu Allah di tempat yang mulia ini, rumah Allah yang mulia ini, segala maksud dan tujuan kita yang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan hamba-hamba Allah yang soleh, dan kita meninggalkan dunia ini ada dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, barangkali yang menanya, nggak ada yang udah terlalu lama, kita tutup aja dengan berdoa. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani wa qara'tuhu wa sami'tuhu warduduhu ilayya inda hajati wa la tansani ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi